Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani. Kali ini kita akan melihat kembali akan rumus kata kerja berakhiran eo verb. Rumus kata kerja berakhiran eo yang kita pakai sebelumnya adalah kata phileo. Ya, masih ingat ya apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya? Tidak ada yang asing dengan pelajaran ini. Ini sudah kita lakukan berkali-kali dan mudah-mudahan kita akan tertolong dengan adanya pengulangan di sini. Masih ingat ini file tambah o. Masih ingat? Dan saya berharap kita sudah mengulang dan mengulang kembali dan sekarang sudah semakin mahir dan kita sudah siap untuk bisa memakainya untuk kata kerja yang berbeda. Mari kita lihat. Bagaimana dengan kata kerja kaleo, artinya I call. Jikalau kita coba membayangkannya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga tunggal, orang pertama, orang kedua, orang ketiga jamak. Coba bayangkan kembali, orang pertama apa yang berubah? Dari kata kaleo, dia berubah menjadi kalo. Bagaimana dengan untuk orang kedua tunggal? Kaleis. Orang ketiga tunggal, kalei. Bagaimana dengan orang pertama jamak? Kaloumen. Bagaimana dengan orang kedua jamak? Kaleite. Bagaimana dengan orang ketiga jamak? Kalousin. Sangat mudah bukan? Coba kita lihat di sini. Inilah perubahan yang terjadi. Rumus yang sudah kita lihat tadi kita aplikasikan ke sini. Perubahannya jadi seperti ini. Oke? Dengan mengaplikasikan rumus tadi yang sebelumnya kita lihat itu e plus e itu perubahannya apa ya, sebelumnya kan e ini plus ini berubah menjadi ini, masih ingat ya. Kemudian e plus e dia akan berubah menjadi eis, tetap jadi sama eis, bukan di double. E plus e berubah tetap sama. E plus omen, e dengan o akan berubah dengan o. Kemudian e plus e akan berubah dengan ei, eit. Karena e plus osin, e nya akan hilang karena ini adalah huruf rangkap. Oke, jadi atau diftong, jadi dia akan berubah tetap sama seperti ini. Jadi inilah untuk kata kaleo. Bagaimana dengan untuk kata seumpamanya kita pakai laleo? Yang ingin saya tekankan adalah coba panggil kembali rumus yang sudah kita miliki sebelumnya. Untuk orang pertama, untuk eo, untuk kata kerja eo, o, eis, ei, rumusnya ingat, o, eis, ei, ya. Jadi kita hanya pakai kata kerjanya ini, stemnya di sini. Jadi lal ini kita buang sekarang. Jadi ini lal ditambah dengan endingnya sekarang kita ingat. O, eis, ei, omen, eite, osin. Itu endingnya sekarang yang perlu kita tahu untuk eo verb ditambah dengan lal ini. Jadi kita buat sekarang lalo, laleis, lalei, laloumen, laleite, lalousin. Orang pertama ya. Sekarang kan stemnya jadi sini. Ini kan kita masukkan. Ini kita masukkan hanya untuk mengaplikasikan rumus e plus e yang tadi, e plus o, e plus diftong itu. Nah sekarang sebenarnya stemnya hanya sampai lal. Jadi ini endingnya ini ingat, ending ini sekarang ya, endingnya dari sini. Nah endingnya untuk eo verb sekarang adalah ini. Setelah kata l ini. Inilah yang perlu diingat ketika kita mengatakan eo verb. Inilah ingat. Dan e-nya ini tentu dalam pikiran kita harus terbuang sudah, karena sudah berubah bentuk di sini. Maka stemnya, root katanya itu sendiri adalah lal. Lalo, laleis, lalei, laloumen, laleite, lalousin. Mudah-mudahan pelajaran singkat ini mengingatkan kita kembali dan mencoba memotivasi kita untuk bisa mengaplikasikan untuk kata kerja yang berbeda. Ingat, latihan itu membuat kita lebih sempurna. Jangan kita menganggap remeh, jangan kita menganggap oh ini saya sudah tahu dalam pikiran, tapi kita tidak pernah melaksanakannya. Jadi
Saya berharap kita melatih diri, latih dan latih, tulis dan tulis, dan itu adalah cara terbaik untuk bisa mengingatnya. Karena ini adalah bahasa lain, bahasa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, bahasa yang tidak kita kenal, namun sekarang kita mencoba untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan kita diberkati. Terima kasih.